Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Asep Angelusmana di channel Aspal Edu, channel yang membahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat sebuah Google Space. Ingin tahu caranya? Yuk, langsung saja kita praktekkan. Baik, sebelumnya, saya akan menjelaskan dahulu apa itu Google Space. Jadi Google Space adalah salah satu bagian dari Google Chat ya pada layanan Google Workspace. Ya, jadi kita harus bedakan layanan Gmail biasa dengan layanan Google Workspace. Karena Google Space ini adanya di layanan Google Workspace ya, seperti akun belajar ID, kemudian domain sekolah yang biasanya menggunakan Asia ID dan lain-lain. Nah, bedanya apa sih Google Space dengan Google Chat ini? Kalau Google Space ini biasanya chattingnya itu kita rame-rame. Misalkan 10 orang, 20 orang dalam satu room yang sama. Ya, simpelnya bisa dikatakan sebagai room chat gitu ya. Tetapi dalam istilah Google Workspace ya, namanya itu adalah Google Space ya. Google Space. Dan Google Space ini bisa diakses yang pertama di Google Chat itu sendiri atau di email karena email kita ini sudah terintegrasi dengan Google Chat. Nah, seperti itu. Lalu kalau ada pertanyaan apa bedanya dengan Gmail? Kalau kita lihat tampilan di Gmail itu ada bedanya. Karena di Gmail itu tidak ada yang namanya Google Space, adanya Google Hangout ya. Adanya Google Hangout. Nah, itu kira-kira bedanya. Nah, sekarang kita langsung saja praktekkan bagaimana cara membuat Google Space ya. Kita bisa membuat Google Space di dua tempat, boleh di tampilan email, boleh di tampilan Google Chat. Sekarang saya akan praktekkan di tampilan email saja ya. Di sini ada tulisan space, kemudian ini ada tambah. Nah, saya tinggal klik create or find a space. Kemudian kita tinggal create space ya. Beri judulnya, misalkan room Asep ya. Room Asep Aspal Edu misalkan ya. Asep Aspal Edu. Kemudian email di sini boleh dikosongkan terlebih dahulu ya. Nanti kita akan invite emailnya setelah Google Space-nya tercreate ya. Kemudian di bagian bawahnya kita centang saja use thread reply. Ya, ini untuk memudahkan kita mengelola Google Space nantinya. Kemudian allow people outside your organization to join. Kita allow saja. Karena apa? Karena kita nanti akan mengundang ya orang-orang di organisasi yang lain. Contohnya saya memiliki domain di 92depok.com, bisa kita undang ke Google Space di akun belajar ID ini ya. Oke, kemudian klik create ya. Nah, sekarang sudah jadi Asep Aspal Edunya sudah jadi roomnya. Sekarang kita saatnya mengundang ya, mengundang teman kita. Caranya klik tanda panah ke bawah ini, tanda segitiga, kemudian klik add people and bots ya. Kemudian ketikkan saja namanya, nama emailnya misalkan Asep Panji. Nah, sini sudah ada nih. Asep Panji 92depok.com ini sudah ada. Kemudian misalkan ada satu lagi Dede ya. Dede Suparman ya. 92 @admin. Nah, ini sudah ada juga nih. Nah, klik. Nah, ini ada dua macam ya. Kalau yang kuning tandanya ini eksternal. Artinya yang kuning ini bukan domain, bukan akun belajar ID ya, bukan domain belajar ID, tapi domain yang lain. Sedangkan kalau yang abu-abu ini tandanya berada dalam satu domain yang sama yaitu domain belajar ID ya. Dua-duanya bisa kita invite karena tadi hak aksesnya kita membolehkan ya di luar organisasi untuk bergabung. Nah, kalau kita klik undang, maka di sini ada notif bahwa di sini ada external user ya yang akan dimasukkan. Kita klik confirm saja ya. Nah, sekarang ada perubahannya ya, ada dua member tuh. Mengapa ada dua member? Kita klik ya, view membernya. Jadi member yang tadi kita invite, kalau memang satu domain yang sama, itu langsung masuk ke dalam roomnya. Ke dalam room yang kita gunakan ya. Ke dalam Google Space yang kita buat. Nah, tetapi kalau di luar organisasi, contohnya ini 92depok.com, dia akan
memerlukan konfirmasi dulu untuk masuk. Nah, sekarang saatnya kita untuk mencek email asep.panjis@semandua-depok.com ini apakah memang ya sudah ada link undangan ke situ ya. Jadi kata kuncinya tetap kita harus melihat inbox email kita karena kita tidak bisa langsung chat ya. Oke, kita cek di bagian update sini. Nah, sudah ada. Nah, di bagian update. Jadi di bagian inbox ini masuknya di bagian update. Asep Aspal Edurum mengundang untuk bergabung ya. Kita klik saja open in Google Chat ya. Ini belum bergabung ya, baru sebatas open in Google Chat. Kemudian ada tanda untuk join ya. Nah, ini kita klik saja join. Oke, kita sudah masuk ya ke dalam Google Space yang diundang oleh teman kita tadi ya. Nah, sekarang sudah ada 3 member. Kita bisa lihat bahwa di sini kalau kita view member ada 3 member ya. 2 member ya. Dengan external organization, 1 adalah saya sendiri. Maksudnya eksternal itu apa? Karena yang tadi itu yang eksternal ini adalah akun belajar, sedangkan yang sedang saya tampilkan ini adalah akun sekolah, itu akun Seman2 Depok. Nah, ini adalah tampilan di akun Seman2 Depok. Kita kembali lagi ke akun yang sebelumnya, yang pertama kali mengundang. Nah, sekarang kita refresh dulu. Nah, sekarang sudah ada 3 member. Lihat, sudah ada 3 member. Dan sekarang kita siap untuk melakukan chatting ya di sini. Misalkan thread yang baru, misalkan Juknis PPDB ya. Juknis PPDB terbaru. Ya. Kita klik enter. Nah, ini ada thread baru. Kita lihat di bagian tampilan chat yang lain. Nah, di sini kita akan cek. Nah, ada 1 pesan baru ya. Nah, Juknis PPDB kita bisa melihatnya. Nah, kita bisa membalas ya. Tolong dikirimkan file PDF-nya, Pak. Nah, gitu. Enter. Nah, ini masih nyambung dengan thread yang ini, yang awal tuh. Masih dalam satu kotak tuh. Dan yang lain pun ya, bisa ikut ya. Nah, ini yang Dede Suparman juga bisa ikut. Nah, bisa ikut untuk reply ya. Saya juga dong ya, misalkan. Saya juga tolong dikirim. Nah, tuh ya, dalam satu thread ya. Nah, jadi ini adalah salah satu thread, salah satu tema yang sama ya. Nah, kalau kita mau membuat tema yang lain, kalau ini kan tentang Juknis PPDB, misalkan tema yang lain. Panitia perpisahan kelas 12, apakah ada di sini? Enter. Nah, tuh lihat kotaknya sudah beda ya, temanya sudah beda. Dan yang lain pun bisa mereply ya. Kita klik new message-nya. Tuh, mau mereply yang atas, yang topiknya ini, atau mereply yang bawah ini. Ada Pak, gitu misalkan. Nah, seperti ini. Nah, itulah fungsinya dari Google Space. Artinya Google Space ini ternyata ya, di dalamnya itu bisa ngobrol dengan banyak orang gitu ya. Siapapun ya. Baik dalam satu organisasi, satu akun belajar ID, atau akun-akun yang lain. Ya. Nah, menariknya lagi di Google Chat ini, proses kita chatting ini sudah diklasifikasikan dengan file-file yang dibagikan. Contohnya kalau kita mau membagikan file Juknis. Nah, di sini ada tab file ya. Kita tinggal add file saja ya. Kita tinggal tambahkan file yang ingin ditambahkan ke dalam Google Space ini. Nah, contoh ini akun pembelajaran ya. Kita klik insert. Tuh. Di chatnya muncul, di filenya pun muncul nantinya ya. Tuh, di chat muncul. New thread ya. Oh, maaf, lihat ya. Maaf, di sini pesannya harus diketik dulu. Ini filenya, ini filenya. Dan jangan lupa kita untuk mengklik kirim ini, send ya. Send message-nya ya. Oke,
Send message-nya baru nanti ya. Nah, ini ada permission-nya ya. Turn link sharing on. Ya. Kemudian klik send. Nah, kita akan lihat ya. Di akun SMA 2 sekarang ya, juga bisa melihat file tersebut. Oh ya. Di akun belajar yang lain juga bisa melihat file tersebut. Tuh ya, sudah terkirim ya. Tuh, sudah terkirim ya. Dan di bagian tab filenya juga bisa kita lihat. Jadi terklasifikasi ya. Jadi di chatnya ada, di filenya pun ada. Sehingga kita lebih mudah dalam pencarian file nantinya. Tuh ada. Oke, keren sekali ya. Google Space ini akan memudahkan kita berkolaborasi dengan orang lain, baik dalam suatu sekolah ataupun lintas sekolah. Contohnya MGMP ataupun organisasi profesi seperti PGRI dan DIGI. Baik, itu mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jikalau channel Aspal Edu ini dirasa banyak manfaatnya, silakan untuk memberikan subscribe di channel Aspal Edu ini. Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.